Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada tema 2, subtema 4, dan ini adalah pembelajaran yang keempat. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa, siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 169 ya. Nah anak-anak coba amati gambar yang ada di buku ini. Beberapa hari kemarin kita sudah belajar bagaimana cara melakukan gerakan mendorong. Nah anak-anak, kita sangkut pautkan dengan menjaga jarak mata pada saat kita melakukan kegiatan membaca ya. Nah menjaga jarak membuat mata kita itu menjadi sehat anak-anak. Dan kalau kita juga rajin dan rutin berolahraga, kita juga dapat membuat badan kita menjadi sehat dan kuat. Nah, gerakan mendorong itu kita bisa lakukan di rumah juga. Kita bisa mendorong kursi, meja, ataupun melakukan kegiatan berlatih gerakan mendorong ini bersama dengan kakak, abang, ataupun orang tua bila orang tua tidak sibuk di rumah. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada gambar. Gambar di bawah ini adalah beberapa gambar yang dimana kita bisa memberikan tanda centang bila posisi duduk kita itu tepat pada saat kegiatan membaca. Coba anak-anak lihat di gambar yang pertama, apakah ini sudah tepat anak-anak? Belum, maka kita tidak beri tanda centang. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Ya, gambar kedua ini adalah posisi yang tepat yang dilakukan saat membaca. Jadi jarak mata dengan buku tidak terlalu dekat. Nah, bagaimana dengan posisi yang ketiga? Posisi yang ketiga juga adalah posisi yang tepat ya anak-anak ya. Nah, coba lihat dengan gambar yang keempat, ini merupakan posisi yang salah anak-anak. Jadi ini tidak tepat. Lalu di posisi yang kelima ini adalah posisi yang tepat. Jadi bagus ya posisinya. Dan posisi yang terakhir juga adalah posisi yang bagus yang dapat dilakukan pada saat membaca. Jadi posisi ini juga bagus. Nah anak-anak, selain dengan posisi duduk yang baik dan benar pada saat membaca, kita juga dapat membaca beberapa buku yang bisa kita jadikan sebagai bacaan kita, termasuk buku cerita. Nah, di sini Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita anak-anak. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada di buku tersebut. Nah, anak-anak harus ketahui bahwa gambar-gambar pada buku itu disebut dengan ilustrasi ya. Nah, di dalam buku cerita itu selalu ada ilustrasi. Jadi ada gambar itulah yang disebut dengan ilustrasi. Nah, kita akan membaca cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Coba kita lihat gambar yang pertama. Ilustrasinya seperti ini anak-anak. Tiba-tiba Kancil kaget di hadapannya ada buaya. Ya kan? Lalu, terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Ya kan? Nah, aku akan menghitung beberapa jumlah kalian, ayo berbaris dengan rapi. Nah, akhirnya Kancil ini kan kaget bahwa di dalam sungai ini ada buaya dan tiba-tiba muncul di hadapannya. Nah, akhirnya Kancil itu mau menyeberang sungai. Hanya saja sungainya cukup panjang. Dia perlu bantuan agar bisa sampai ke seberang sungai. Nah, bagaimana? Dia menyuruh buaya untuk berbaris dengan rapi. Lalu Kancil naik ke punggung buaya sambil menghitung berapa jumlah buaya. Nah, setelah itu Kancil berterima kasih karena buaya telah membantu untuk menyeberang sungai. Nah, Kancil merasa senang anak-anak bisa terbebas dari jeratan buaya, ya kan? Jadi, Kancil ini adalah binatang yang cerdik anak-anak. Dia bisa mengelabui buaya sehingga ia dapat sampai di seberang sungai. Nah anak-anak tahu tidak buku harian? Buku harian itu adalah buku yang berisi tentang kegiatan sehari-hari kita. Nah biasanya Bu Guru juga menulis
sesuatu yang Bu Guru kerjakan itu di buku harian. Dan misalnya nih, besok mau melakukan kegiatan apa saja, kita bisa menuliskannya di buku harian kita. Jadi pasti anak-anak di rumah akan berlatih membaca dan menulis, ya kan? Nah, anak-anak bisa menyiapkan satu buku untuk dijadikan buku harian. Misalnya nih, hari ini anak-anak belajar apa saja. Sudah belajar tematik misalnya, lalu sudah membaca cerita dongeng Kancil dan Buaya, itu anak-anak bisa catat di buku harian. Nah, besok misalnya mau melakukan apa, nah anak-anak juga bisa catat di buku harian tersebut ya. Nah, selain itu, membaca buku harian itu sangat bermanfaat anak-anak, seperti yang tadi Ibu katakan. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah kita lakukan dan kita juga dapat menuliskan perasaan kita hari itu juga. Misalnya, hari ini kita merasa senang karena bisa datang ke sekolah dan bertemu dengan teman-teman. Nah, itu kan kita menuliskan perasaan kita. Nah, kita juga bisa menuliskan apa yang kita lakukan pada hari ini dan apa yang besok akan kita lakukan. Nah, anak-anak nanti di rumah bisa membuat buku harian ya. Jadi anak-anak kalau bisa membacanya dan anak-anak mengetahui apa yang sudah anak-anak lakukan dan apa yang anak-anak belum lakukan. Nah, sebenarnya kita juga dapat menghias buku harian kita itu menjadi lebih bagus anak-anak dan lebih membuat enak dipandang mata. Dan kita juga tidak malas untuk membukanya. Nah, anak-anak juga bisa menghiasnya menggunakan bahan alam seperti daun-daun kering, biji-bijian, dan sebagainya. Dan anak-anak juga bisa menghias buku harian menggunakan bahan-bahan buatan seperti cetakan-cetakan yang berbentuk mobil ataupun berbentuk boneka dan sebagainya, begitu ya. Jadi buku harian itu sangat penting ya anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak mau membuat buku harian di rumah itu lebih baik supaya anak-anak dapat membaca kembali apa yang sudah anak-anak lakukan dan anak-anak menuliskan apa yang anak-anak belum lakukan. Dan anak-anak juga bisa menuangkan atau menuliskan perasaan anak-anak pada hari tersebut, begitu ya. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Materinya sudah Ibu jelaskan. Kita sudah banyak belajar hari ini tentang ilustrasi gambar, posisi duduk saat membaca yang baik dan benar. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk anak-anak. Jadi kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. Kita akan berdoa Salam Maria bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih banyak anak-anak, semoga kita selalu sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.